Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan puasa Ramadan, ada hal-hal yang dianjurkan kepada kita semua untuk mengamalkannya selain pelaksanaan puasa itu sendiri. Maka judul pengajian kita pada pertemuan kali ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Banyak amal-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Tapi sebaiknya kita melakukan amalan-amalan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara amalan-amalan utama yang dikerjakan di bulan Ramadan, pertama adalah pelaksanaan sholat sunat tarawih. Kita melihat di sebagian masjid, musalla, bahkan surau, banyak kaum muslimin dan kaum muslimat datang berduyun-duyun ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat tarawih. Ironisnya adalah sholat tarawih itu semangatnya hanya pada 10 malam yang pertama, lalu menurun pada 10 malam yang kedua, dan sangat menipis terjadi penurunan adalah pada malam 10 yang ketiga. Padahal kita pahami bahwa salat sunat tarawih itu bukan saja pada tanggal 10 malam yang pertama, tetapi dilaksanakan setiap malamnya. Bahkan dalam beberapa hadis dinyatakan ada keistimewaan pelaksanaan salat tarawih pada setiap malamnya. Dari malam pertama sampai malam ke-29 atau malam yang ke-30, masing-masingnya memiliki istimewaan. Maka sangat rugilah sebagian kita yang dengan sengaja meninggalkan salat sunat tarawih, padahal itu memiliki keistimewaan yang sangat besar sekali. Yang kedua, yang dianjurkan kepada kita dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Hendaknya kita mampu memanfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran yang bahasanya disebut dengan bertadarus. Dalam salah satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ia menceritakan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Artinya, Jibril menemui Nabi Muhammad pada tiap malam bulan Ramadan, dan dia bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3220. Jadi anjuran ini adalah bagaimana kita mampu untuk bertadarus, membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Bagaimana ada upaya untuk mampu menamatkan Al-Quran? Sekurang-kurangnya
sekali dalam satu bulan Ramadan. Kalau sanggup 2 kali, alhamdulillah. Sanggup 3 kali, alhamdulillah. Sanggup 4 kali, alhamdulillah. Dan kalau sanggup tiap hari, itu pun demikian lebih baik. Kemudian yang ketiga, amalan utama yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkunjung ke rumah Allah, sediakanlah dana untuk bersedekah. Apakah 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, itu tidak begitu menjadi masalah. Karena yang penting dan utama dalam pelaksanaan sedekah adalah seberapa besar keikhlasan orang yang bersedekah untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya. Kalau kita coba untuk menghitung-hitung, seandainya setiap malam kita bersedekah 2.000, maka kita perlu menyiapkan dana sekurang-kurangnya untuk sedekah di bulan Ramadan ini. Kalau 29 malam, maka kita membutuhkan dana 58 ribuan. Kalau kita puasanya 30 malam, maka kita menyediakan dana untuk bersedekah 60.000. Kembali lagi, dasar utama dari pelaksanaan sedekah bukan jumlahnya, tapi seberapa besar keikhlasan kita dalam membayarkan atau mensedekahkan sebagian dari harta kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan berikutnya yang dianjurkan untuk dikerjakan dan diamalkan di bulan Ramadan adalah melaksanakan umrah bagi yang mampu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, ada anjuran untuk melaksanakan umrah di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam fadilah-fadilah yang telah disampaikan oleh beberapa ulama. Ketika seseorang sanggup untuk melaksanakan umrah, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar besar, yang sangat besar. Dalam salah satu hadis, Nabi pernah bersabda, "Fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i." Artinya, sesungguhnya umrah ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau melaksanakan haji bersamaku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1863 dan Muslim nomor 1256. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan utama berikutnya yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah i'tikaf, yakni berdiam diri di rumah Allah, membaca zikir, membaca Al-Quran. Dan untuk i'tikaf ini dianjurkan untuk dilaksanakan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa takafa azwajuh min ba'd. Artinya, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istrinya pun ikut i'tikaf setelah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2026 dan Muslim nomor 1171 serta Abu Daud nomor 2462 serta Ahmad nomor 24613 dan lain-lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya, amalan utama yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar
atau mencari momen Lailatul Qadar dengan menghidupkan malamnya, dengan setelah tarawih membaca Al-Quran, berzikir. Jangan sampai tertidur, tapi kejarlah malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan keutamaan puasa Ramadan ini adalah beristighfar dan berdoa sebanyak-banyaknya. Karena kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Minta ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, sehingga pelaksanaan Ramadan berjalan dengan baik dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang amalan utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pendengar dari Shaimin wa Shaimat, dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.